Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Semuanya sehat? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini selalu menjadi mendapatkan keberkahan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi berdoa dipimpin oleh ketua kelas. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu presensi dulu. Silakan didengarkan namanya. Cinta, Ada Ibu. Muhammad Safran, Nur Fadila, masih sakit ya? Ya, kita doakan semoga temannya Nur Fadila bisa segera sembuh dan bisa kembali berfungsi. Fadila, Ada Ibu. Nikal Putri, Ibu. Nur Aina, Ada Ibu. Raya Hidyasi, Fal, Salmia. Ada Ibu. Mana kabarnya? Sehat. Jadi untuk Fadila sudah 2 pertemuan ya temannya tidak bisa hadir dan bergabung bersama kita. Kita doakan semoga segera pulih kembali dan bisa berkumpul lagi bersama kita belajar. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin menanyakan dulu kembali. Apakah ada yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa? Ayo. Tanaman. Tanaman lumut. Apalagi? Apa istilah lainnya dari tumbuhan lumut? Ayo, yang masih ingat? Apa materi yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu tumbuhan lumut? Istilah lain dari tumbuhan lumut adalah bryophyta. Jadi tumbuhan lumut termasuk ke dalam materi plantae. Apalagi itu plantae? Dunia tumbuhan. Jadi karena materinya dunia tumbuhan, maka yang kita pelajari, yang kita bahas adalah seputar dunia tumbuhan. Oke, kemudian apa lagi yang kita pelajari dari tumbuhan lumut? Strukturnya, apalagi? Ya, macam-macam atau klasifikasi tumbuhan lumut. Apalagi? Apalagi itu yang bagan-bagan yang kita pelajari? Metagenesis atau pergiliran keturunan. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran. Materi pelajaran hari ini yaitu sehubungan dengan masih tentang plantae, ya. Jadi masih tentang plantae, tetapi sebelum itu Ibu tes dulu semangatnya. Masih semangat? Masih. Oleh silakan berdiri semua. Ibu mau ngecek apakah sudah fokus ataukah sudah siap untuk melakukan pembelajaran atau belum. Oke, kita kembali melakukan ice breaking. Masih ingat Marina menari? Masih? Masih? Tes dulu deh. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu mulai ya. Ikuti instruksi Ibu dan anak-anakku sekalian melakukan gerakannya. Marina, mana Marina? Ayo, bagaimana Marina? Ini ya, jangan terkecoh sama tangannya Ibu, kan Ibu bilang ikuti instruksi. Marina menari. Menarinya kan begini. Aduh, belum fokus. Oke, ikuti instruksi. Jangan ikuti gerakan Ibu. Ibu ulangi. Marina menari di atas
yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk nama spesiesnya itu adalah PT Hidrophyta. Jadi ini adalah, apakah PT Hidrophyta dengan Bryophyta sama? Tidak, ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang Bryophyta adalah tumbuhan yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang PT Hidrophyta. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur tubuh dan jenis-jenis tumbuhan paku dengan terperinci melalui diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan reproduksi tumbuhan paku homospora, heterospora, dan tumbuhan paku peralihan melalui kegiatan studi literatur dan diskusi dan tentunya presentasi dengan benar. Berikutnya, tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menggolongkan tumbuhan paku berdasarkan alat reproduksinya, berdasarkan dari hasil kajian literatur, diskusi, dan presentasi dengan benar. Berikutnya, presentasi atau peserta didik dapat menjelaskan peranan tumbuhan paku melalui kajian literatur, diskusi, dan presentasi dengan benar tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebentar ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model project, ya. Jadi hari ini kita akan membuat project. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ada berapa yang hadir? 8. Oke, dengarkan namanya. Ibu akan bagi, kita membentuk 2 kelompok. Yang pertama ada cinta, kemudian ada sapran, ada Ibu ulang ya. Yang pertama itu Nurkalisa, ya, kelompok 1. Kemudian ada Nikal, kelompok 1. Ada Raya, kelompok 1, dan juga Rifa. Kemudian selanjutnya ada Cinta, kelompok 2, Muhammad Sapran, Nur Aina, Salmia, dan cukup ya? Ya, silakan berkelompok, membentuk kelompok, ngatur bangkunya, bergabung bersama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, bergerak. Dirapatkan saja mejanya, jadi kita bentuk 2 kelompok.
Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi, saya ucapkan selamat datang di kawan-kawan di channel sederhana ini. Channel ini cocok untuk kawan-kawan yang ingin menambah ilmu seputar materi-materi biologi. Kawan-kawan bisa bergabung dan menjadi sahabat game dengan cara mengklik tombol subscribe dan ngecek notifikasinya. Tombolnya ada di bawah video ini ya. Tidak dipungut biaya sama sekali ya kawan-kawan, alias gratis. Kalau kawan-kawan sudah subscribe, selamat telah bergabung menjadi sahabat game dan Silahkan disimak sesuai videonya. materinya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Enjoy. Kalau sahabat game pernah berjalan-jalan di halaman belakang rumah atau sekolah yang memiliki dinding tanah yang cukup tinggi, apakah sahabat game pernah melihat tumbuhan aneh seperti ini? Kalau sahabat game pernah melihat, memegang atau bahkan mengambilnya, maka selamat sahabat game sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyta yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkonus dan berpembulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Conophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembulu atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini. Kalau sahabat gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat gen kurang tepat yang menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah. Namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa berambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil, di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan trofofil tidak menghasilkan spora. Ibaratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Kalau sahabat gen perhatikan lebih dekat lagi, biasanya akan terlihat bagian bulat kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah biologisnya ini disebut sebagai sorus. Tenang sahabat gen, ini bukan merupakan bagian yang berbahaya dari tumbuhan paku. Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporanium, di mana kumpulan sporanium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Perlu diketahui kan bahwa tumbuhan paku mengalami dua fase dalam gaur hidupnya. Kedua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gametofit, berbentuk halus, berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk anteridium atau alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan membentuk juga archegonium yaitu alat kelamin betina dan menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali dalam siklus hidup sebelumnya. Dan sahabat gen, ternyata tumbuhan paku itu terdiri dari berbagai jenis loh, tapi tidak termasuk jenis paku yang saat ini ya. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 spesies Pteridophyta yang telah ditemukan. Tentunya terdapat pengklasifikasian yang spesifik mengenai tumbuhan satu ini. Beberapa tumbuhan seperti di gambar termasuk
termasuk jenis tumbuhan paku yang tentu ada karakteristik khusus mengapa dimasukkan dalam jenis tumbuhan paku. Di sesi video lanjutan nanti bakal saya bahas mengenai klasifikasi tumbuhan paku itu sendiri. Untuk video pengantar ini cukup sampai di sini ya sebagai. Sampai ketemu di next videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya. Terima kasih dan selamat belajar. Selamat belajar. Terima kasih video. Baik, jadi sudah ya. Bagaimana tadi videonya? Bisa dipaham, bisa dicermati? Bisa ya, penjelasannya juga cukup jelas. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan mengajukan pertanyaan terkait tentang video yang telah kita nonton tadi atau kita saksikan. Yang pertama, apakah yang dibahas dalam video tersebut? Siapa yang mau mewakili menjawab? Ya. Video yang tadi yang barusan kita nonton kira-kira membahas tentang apa? Satu orang. Safran ya. Dibahas tentang apa saja yang dibahas tentang di tumbuhan paku itu? Apanya saja? Ya, akar, batang, dan daunnya berarti berbicara tentang strukturnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi yang ada skema-skema bahkan apa itu? Apa? Ayo siapa yang bisa jawab? Materi atau video apa saja? Materi apa saja yang dibahas dalam video yang barusan kita nonton? Ayo. Siapa? Sudah disampaikan tadi sama temannya Safran bahwa yang dibahas tadi seputar tentang struktur, ya. Bagian akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, dan daunnya seperti apa. Terus apa lagi? Apa yang dibahas tadi? Dibahas tentang ukurannya. Ya, kalau berdasarkan ukurannya terbagi ke dalam berapa jenis? Ada dua. Apa saja? Mikrofil dan makrofil. Tepuk tangan dulu. Nanti tadi fokus dan mencermati dan menyimak bahwa video-video ini memberikan informasi tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya apa saja bagian-bagian dari struktur tumbuhan paku? Tadi sudah dijawab. Ada akarnya, apalagi? Batangnya, apalagi? Dan ada daunnya. Berbeda dengan yang kita pelajari di pekan lalu, yaitu di Bryophyta. Bryophyta itu, kalau Bryophyta atau tumbuhan lumut, dia termasuk tumbuhan yang talus atau peralihan. Belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tetapi kalau tumbuhan paku sudah bisa atau tidak? Sudah. Berarti dia masuk ke kategori tumbuhan berkormus. Jelaskan ya tadi? Atau Trichophyta, tumbuhan yang mempunyai pembuluh. Oke, selanjutnya masuk pertanyaan ketiga. Kira-kira bagaimana cara kita bisa melakukan pengamatan langsung terhadap tumbuhan paku tanpa harus mencabutnya terus-menerus? Yang bisa jawab? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, Raya. Oke, dengan melakukan pengawetan tumbuhan. Tepuk tangan dulu. Jadi, caranya supaya kita bisa mengamati secara langsung ketika melakukan pembelajaran tanpa harus mencabut terus-menerus spesiesnya, maka melakukan pengawetan. Tanamannya itu diawetkan. Bisa apa tidak ya? Bisa. Jadi bukan cuma makanan atau bahkan hewan, bahkan mayat yang digunakan pengawet, tetapi tumbuhan juga bisa diawetkan. Sehingga untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan tidak perlu selalu mencabut spesies dari tumbuhan paku. Nah, sesuai dengan jawaban temannya tadi, maka hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, hari ini pembelajaran kita berbasis tentang proyek. Nah, itulah yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu membuat awetan dari tumbuhan paku. Oke, di pertemuan yang lalu Ibu sudah pernah memberikan tugas bahwa silakan lakukan
Ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk, silakan dibaca. Nah, seperti biasa di dalam LKPD ada soal-soal yang harus diselesaikan terkait dengan tumbuhan paku. Nah, tahap selanjutnya. Jadi di dalam melakukan proses pembelajaran kita hari ini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh. Yang pertama tadi ada pertanyaan mendasar. Inilah yang menjadi alasan kenapa proyek tersebut dibuat. Ya. Jadi tadi caranya yaitu membuat awetan. Awetan itulah yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, awetan itu tersebut yang akan kita buat nanti itu dikenal dengan istilah herbarium. Ya, ada yang sudah pernah dengar istilah herbarium? Tidak, belum. Tapi kalau misalnya istilah pengawetan, sudah. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, anak-anakku sekalian semakin belajar ke tingkatan yang sekarang ini di tingkat SMA, kalian belajar tentang istilah-istilah yang ada dalam ilmu sains. Jadi kalau kita melakukan pengawetan, maka itu biasa istilahnya dikenal dengan istilah herbarium. Herbarium itu adalah pengawetan tumbuhan atau spesies yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran berkelanjutan. Jadi bukan cuma sekali, ya, karena namanya kalau diawetkan otomatis bisa bertahan lama, ya, bisa karena diawetkan. Jadi hari ini kita akan mendesain perencanaan produknya. Hari ini kita akan membuat herbarium dengan tema struktur tubuh tumbuhan paku. Jadi hari ini tema produknya adalah struktur tumbuhan paku. Oke, sebelum itu Ibu tanyakan dulu, apakah semua sampel-sampel yang Ibu sudah bawa sudah ada di depan kalian? Sudah dibawa sampelnya? Ini apa ini di dalam koran? Oh iya, ini hasil pengeringannya, ya. Hasil herbarium untuk kelompok 1 sudah ada sampelnya di bawah. Ya. Jadi ini yang sudah dikeringkan, didiamkan. Nanti kita rancang seperti apa sih produk kita hari ini, seperti apa bentuk proyek yang akan kita buat. Jadi alat dan bahan sudah ada di bawah? Sudah. Jadi hari ini kita akan membuat herbarium. Silakan anak-anakku sekalian merancang kira-kira mau bentuknya seperti apa. Mau menyimpan nanti tanamannya di sisi yang bagian mana? Mau dibungkirkan, mau diagak miring, atau mau ditempel tegak lurus, silakan. Bebas, tergantung kreasi dari masing-masing kelompok. Ya, jadi hari ini silakan dirundingkan bersama anggota kelompoknya bagaimana proses perencanaan produk. Jadi produk yang akan kita buat, kita sepakati dulu. Produknya itu akan diselesaikan dalam waktu 40 menit. Bisa selesai 40 menit. Jadi harus bagi tim, ya, harus bagi tugas, harus berkolaborasi. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mulai merancang herbarium yang akan dibuat atau didesain hari ini. 40 menit cukup? Cukup. Oke. Jadi hari ini kita akan membuat proyek. Membuat proyeknya itu Ibu kasih 40 menit. Silakan disiapkan alat dan bahan yang bisa digunakan. Sebagian anggota kelompoknya melihat menyelesaikan LKPD-nya, kemudian yang lain ada yang mulai membuat. Perhatikan 40 menit, ya. Kemudian tahap berikutnya menyusun jadwal pembuatan proyek. Nih, menyusun jadwal pembuatan proyek dari 40 menit yang sudah kita sepakati tadi, 20 menitnya itu kita sepakati adalah proses pemindahan, karena kan sampelnya masih ada di sampel tempat penempelan awal, ya, belum dipindahkan. Jadi nanti 40 menit itu kita bagi dua untuk jadwalnya. 20 menit pertama itu dilakukan penempelan, pemindahan sampel dari koran
objek tempelnya, ya. Kemudian 20 menit kemudiannya, setelah ditempel, dipindahkan seperti biasa, ditulis taksonominya, dilengkapi keterangan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam herbariumnya. Kemudian 20 menit berikutnya menyelesaikan sampai tahap bungkus dan finishing. Jadi nanti setelah dibungkus sudah rapi, otomatis ada aktivitas presentasi lagi di depan. Ya, disampaikan apa saja herbarium yang sudah dilakukan, jenisnya apa, bagaimana kendala dan pengalaman anak-anakku sekalian dalam pembuatan, entah dalam pengambilan sampelnya sempat ada kesulitan. Ini yang sampelnya di hutan ya. Nah, misalnya hutannya bukan di hutan yang belantara atau di beberapa lahan-lahan perkebunan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Oke, sampai di sini dipaham untuk proyek kerja hari ini? Dipaham? Jadi 40 menit itu kita bagi dua. Jadi kita bagi dua. 20 menit pertama adalah proses menyelesaikan, entah itu LKPD, entah itu proses pemindahan sampel ke karton yang kalian bawa sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian 20 menit berikutnya adalah tahap penyelesaian. Dibungkus sekian rupa, mau di model-model, mau di tulisannya hias di atas, terserah bagaimana kreativitasnya. Karena kreativitas hasil produk itu menjadi penilaian. Ya, bisa dimulai ya. Oke, silakan diselesaikan. Silakan selesaikan dan manfaatkan waktu 40 menit. Oke, saling bekerja sama. Ada yang menyelesaikan LKPD-nya. Tugas. Bedanya jadi cara jawabannya. Ini. Silakan, jadi boleh menggunakan HP sebagai sumber belajar untuk mencari referensi. Boleh menggunakan buku paket. Kalau ibu lihat dari sampel yang kalian bawa, ini sesama tumbuhan paku tetapi spesiesnya berbeda ya. Oke, silahkan dirancang. Mau bentuknya, miringnya seperti apa, sekian derajat. Kalau ada yang lupa bawa isolasi, boleh minta di kelompok yang lain. Bawanya yang tertib ya. Pakai isolasi yang saja. Itu bisa dipindahkan tidak? Kalau nggak bisa nanti berapa saja. Makan 40 menit.
Karena itu sudah diawetkan, jadi gampang patah. Aku jadi pelan-pelan. Ada dua spesies tumbuhan paku. Sebentar kita saksikan, kita lihat presentasinya. Sesama-sama tumbuhan paku, tetapi jenisnya berbeda. Silahkan lihat petunjuk LKPD-nya di bagian di belakang, ada petunjuknya apa saja yang harus nampak di herbarium yang dibuat. Oke, silahkan dikreasikan mau bentuknya seperti apa, mau kemiringannya berapa derajat. Itu karena sudah dipikirkan itu biasanya gampang etoy. Jadi ada contoh di belakang, ada contoh di belakang LKPD-nya itu gimana? Oh, judulnya herbarium. Terus temanya itu beda, struktur apa. Paling di atas itu boleh diberi judul herbarium. Akan dibuat
Kalau mau pakai stabil punya bisa. Jadi untuk di herbariumnya itu ada nama sini, Ibu kasih. Jadi di kotak di lembarannya seperti ini ya. Yang pertama itu pasti ada taksonomi. Taksonomi itu berarti klasifikasinya, mulai dari kingdom apa dan seterusnya sampai spesies. Kemudian di sini ada nama kolektor. Nama kolektor itu adalah kelompoknya, ya. Misalnya kelompok 2, boleh tulis namanya, angkatannya, supaya tetap terkenang karyanya. Kemudian di sini ada lokasi pengambilan sampel, yang itu. Kemudian juga boleh dimasukkan waktu. Kemudian selanjutnya apa? Peranan. Ya, manfaat. Boleh. Manfaatnya apa? Jadi silakan dimodel, didesain. Sini kesini kan. Tapi kita mana? Di Altopedia tidak ada kendala, semuanya jelas bisa dikerjakan. Nah.
Ingat, jadi 40 menit silahkan dimanfaatkan. Saya tidak peduli, tidak ada juga tidak ada. Kalau yang di LKPD-nya ada link, berarti itu bisa diakses, bisa diklik filenya, linknya. Cari di file yang sudah dikirim ke grup LKPD. Taksonomi mulai dari induk sampai spesies. Kemudian di bawahnya boleh ditulis nama kolektor, itu berarti nama kalian. Lokasi, diambilnya di jalan mana, pukul berapa. Lengkap dengan, untuk lokasi lengkap dengan kabupaten, jalan, kabupaten, provinsi. Untuk cari di internet saja, apa kira-kira manfaatnya. Perhatikan soal-soal yang ada di LKPD. Apa pertanyaannya? Boleh. Atau boleh tulis di kertas biasa, lalu tempel. Kalau menurut Anda tulisan yang jalan dulu soalnya. Kemudian
Tulis alamat, di mana lokasi sampelnya diambil, jalan apa, pukul berapa. Kalau misalnya mau dipisah boleh. Misalnya yang pertama sama dulu, kalau pertamanya jawabnya lagi buat baru lagi itu selektornya, lokasinya pukul berapa. Kalau kita sudah sambil juga boleh. Pokoknya tergantung dari kreasinya. Seperti apa. Perhatikan setelah kita penulisan hasilnya. Iya, nah ini klasifikasinya. Jinglenya apa? Jinglenya apa? Jinglenya apa? Nah, apa yang dipakai? Waktu pengambilan itu kapan? Iya. Hari kita ada di waktunya. Waktu masukan tanggal berapa diambil? Hah? Berarti 1 minggu yang lalunya. Kan dikaitkan selama 1 minggu. Jadi tulis jangan tanggal hari ini. Tulis pada saat pengambilan sampel. Di lokasi ini yang boleh dituliskan. Kalau ada yang ditambahkan dari situ boleh dimasukkan. Oh, ya. Dimasukkan hari, lokasi, kemudian waktu itu tanggal berapa diambil, jangan tanggal hari ini, tapi tanggal berapa diambil sampelnya, jam berapa, di bulan apa. Ingat durasi waktunya 20 menit pertama adalah tahap penempelan, pemindahan sampel, dan 20 menit berikutnya adalah tahap
pembungkusan sampai finishing. Sudah berapa persen proyeknya? Kalian sudah ditempel? Ya, akan diberi kreasi. Kalau ada yang di luar dari situ yang tadi boleh dimasukkan. Ada tambahan dari di luar dari situ silakan ditambahkan. Misalnya ini stapler. Punya apa saja alat dan bahan yang kalian gunakan? Mau pakai pisau, gunakan untuk mengambil sampel, atau pakai cangkul, pakai sendok, boleh ditambahkan. Jadi boleh ditambahkan, alat yang digunakan. Misalnya menggunakan apa pada saat mengambil sampel? Pakai parang, pakai pisau, pakai sendok, pakai cangkul, boleh. Tapi diberi keterangan, misalnya pisau, diberi keterangan. Yang kosong masih dicabut. Oke, jadi lokasi, waktu, jangan waktu hari ini dimasukkan waktu pengambilan sampel. Tanggal dan date-nya. Alamatnya di mana? Boleh versinya kalian. Boleh dikeringkan, tulis dikeringkan selama berapa lama sesuai dengan yang dikasih itu. Ya, pindahkan. Dia simpan di bawah kasur. Ada yang menyimpannya di tumpukan selipan buku. Contoh yang kalian lakukan pada saat proses pengeringan yang Anda lakukan. Nah, jadi langkah-langkah kerja silahkan tulis sesuai yang kalian lakukan, mulai dari pengambilan sampel sampai penyelesaian produk hari ini proyeknya.
gunting, menarik. Itu semua masuk ke wilayah sekolah. Jadi di langkah kerja mulai dari pengambilan sampel, kemudian ada tahap pengeringan. Tahap pengeringannya silakan ditulis berdasarkan yang dilakukan. Ini dikeringkannya apakah simpannya di bawah buku atau di bawah kasur atau di tumpukan kuku sebagai pemberat, tergantung dari yang kalian lakukan pada saat proses pengeringan. Sudah ada yang sudah selesai di jadwal pertama. Tahap penempelan sudah semua, pemindahan sudah. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap bungkus. Kalau sudah dianggap tidak ada lagi yang mau ditambahkan dalam lembaran kain baringnya, sudah boleh dilakukan pembungkusan untuk finishing atau tahap penyelesaian. Nah, selanjutnya siap-siap untuk presentasi. Durasi waktunya berjalan. Sedangkan tahap penyelesaian masuk ke 20 menit berikutnya. Sebelum dibungkus, silakan dilihat dulu apa kira-kira apakah sudah tidak ada yang mau ditambahkan. Kalau sudah tidak ada dan sudah yakin, boleh dibungkus. Bungkusnya boleh menggunakan plaster, boleh menggunakan stapler. Barang. Tidak. Tidak mau dibungkus. Oke. Notabene diselesaikan, hair baringnya diselesaikan. Kalau sudah yakin tidak ada lagi yang mau ditambahkan, sudah tidak ada yang ditambahkan, boleh dibungkus. Kalau mau beri warna, pinjam stabilnya. Ini. Sudah, LKPD-nya sudah?
lain yang melakukan ada di sini juga saya juga mulai dari tahap pengambilan sampel, kemudian cuci atau tidak? Cuci, kemudian dikeringkan, kemudian ditambahkan gula alkohol 70%, dengan garam tempura. Tanya di mana? Dibawa ke kulkas, dibawa kasur kah, atau dibawa serbuk gitu kan? Semuanya di bawah kasur atau di bawah buku? Gimana? Wah, kita boleh paham sih. Ini sampai tahap hari ini nih. Sampai hari ini, sampai bungkus. Setelah dikeringkan, apalagi tahapnya hari ini dilakukan, dipindahkan dari tahap pengeringannya, dipindahkan ke sini, kemudian ditambahkan keterangan, sampai tahap selesai, sampai siap produknya selesai. Sudah apa bedanya? Sudah. Kelompok 2 sudah apa bedanya? Oke. Tulis keterangannya. Ini ada ya daun mudanya, daun gulungnya. Ciri khas dari tumbuhan paku adalah daun mudanya itu menggulung. Misalkannya, mudanya. Kita tinggal spidolnya. Karton. Tempelkan ke dalam karton. Oke, kelompok 1 sudah mulai tahap bungkus untuk finishing. Karena kita masih punya waktu, agenda berikutnya ada presentasi, jadi silahkan diselesaikan. Ibu beri waktu lagi 5 menit dan bersiap-siap untuk melakukan presentasi hasil dari yang dikerjakan. Kalau sudah tidak ada yang mau ditambahkan, boleh dibungkus. Oke, silahkan dibungkus. Ini bisa aja nih. Iya.
dibungkus boleh menggunakan stapler, ada punya di kelompok 2 boleh menggunakan isolasi. Bentar. Mau pakai stapler boleh. Sudah ada lagi mau ditambahkan boleh. Anggota kompos saya. Manfaat. Lokasi dan waktu. Klasifikasinya. Sudah. Mau lagi ditambah. Ekonomi. Mau pakai ini? Ya. Ada aman. Oke. Oke, kita masuk ke tahap finishing. Silakan diselesaikan. Oke, kita tahap finishing selesai. Silahkan dibungkus herbariumnya dan bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Nanti kalau ada Ada tiba-tiba keluar dari mana? Dan coba lagi. Harusnya pakai isolasi. Pakai ini kalau Pak
pelan-pelan, jangan sampai robek. Bisa nggak? Iya, makanya benar benar pakai itu saja, nggak usah pakai sekolah itu. Dan aman. Tenaga sakson. Itu yang baru-baru. Oh, kalau lagi 3 kali katanya akan terblokir. Ini baru masih kapan? Yang begini. Ya. Boleh yang sudah tidak dipakai boleh dibersihkan supaya menyala lagi. Mana hasil dari kelompok 1? Bagian
Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Jadi kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menguji hasil proyek. Setelah ini ada bagian evaluasi pengalaman belajar. Jadi anak-anakku sekalian menyampaikan apa pengalamannya membuat herbarium, atau bagaimana kendala yang dihadapi, atau hal apa saja yang didapatkan dalam proses sepanjang perjalanan pembuatan proyek. Oke, jadi boleh dimulai dari kelompok 1. Silahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, skema penggilingan keturunan atau metagenesis tumbuhan paku. Seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pada tumbuhan lumut, tidak jauh berbeda pada skema penggilingan keturunan pada tumbuhan paku, di mana ada spora, kemudian menjadi protalium atau gametofit dan menghasilkan organ reproduksi betina dan jantan atau anteradium dan artigonium, di mana anteradium menghasilkan sperma dan artigonium menghasilkan ovum. Kemudian keduanya terbentuk untuk menjadi zigot dan menjadi tumbuhan paku, kemudian menghasilkan sporidium dan menghasilkan spora untuk membentuk kembali menjadi tumbuhan paku. Kemudian struktur tubuh tumbuhan paku, ada bagian daun di mana ia berfungsi untuk menyerap air yang disalurkan melalui stomata untuk menghasilkan untuk terbentuk menjadi sebuah proses fotosintesis yang sempurna. Kemudian daun muda menggulung di mana dia terletak dekat bagian bawah dekat akar. Dia berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian sporadium, dia membelah secara meiosis dalam metagenesis tumbuhan paku dan menghasilkan spora. Dan batang, dia berfungsi sebagai organ untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian akar berfungsi, akar pada tumbuhan paku disebut rizoid, di mana dia berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Kemudian jenis daun pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku sendiri, dia terbagi dua, yaitu ada daun profil, di mana dia adalah daun khusus yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan tidak mengandung spora. Kemudian daun sporofil adalah kebalikan dari daun profil, di mana dia berfungsi untuk menghasilkan spora. Kemudian peranan tumbuhan paku pada kehidupan manusia selain sebagai tanaman hias. Perannya sendiri dapat dijadikan sebagai bahan pangan yaitu sayuran, dapat dijadikan sebagai sumber energi fosil, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat amplas, dan dapat dijadikan sebagai obat herbal. Selain dari tanaman hias ya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan melakukan karya herbarium. Oke, boleh ditunjukkan herbariumnya. Dari spesies apa? Dari spesies tanaman sukir. Ini adalah jenis herbarium kering. Oke, herbarium kering. Karena kita ketahui bahwa herbarium itu terbagi dua ya. Oke, selanjutnya. Untuk herbarium, apa sih yang dimaksud dengan herbarium? Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan melalui metode tertentu. Herbarium juga bisa disebutkan sebagai tempat di mana material tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan. Nah, ada dua jenis herbarium. Yang pertama herbarium kering seperti ini, kemudian herbarium basah, dia ditempatkan dalam toples kemudian diisi air. Kemudian alat dan bahan untuk melakukan herbarium kering. Sebelumnya ada kertas karton, ada sampelnya sendiri, kemudian lem, selotip, plastik pembungkus, buku tebal, koran, dan sebagainya. Kemudian buku tebalnya digunakan untuk ngepres ya. Ngepres. Kemudian langkah-langkah kerja. Pertama, ada sampel, kemudian dicuci menggunakan air bersih, dikeringkan,
menggunakan tisu sampai benar-benar kering. Nah, setelah itu disimpan ke dalam koran, kemudian disemprot menggunakan alkohol 70%, kemudian ditutup lagi dan disalipkan ke dalam buku untuk pengepresan. Kemudian setelah melewati beberapa hari, 5 atau sampai 1 minggu, sampelnya diambil, kemudian kan dipindahkan kepada objek pengawetan, kemudian direkatkan menggunakan selotip, dan selanjutnya menuliskan klasifikasi tanaman suklir, manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dilakukan pembungkusan pada objek. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Kita beri sampel dulu. Kita lihat sampel tumbuhan paku. Jadi sesuai dengan video yang kita bahas tadi, ada 12.000 spesies tumbuhan paku yang sudah ditemukan, dan salah satunya ini adalah spesies tumbuhan paku yang dijadikan atau dibuat herbarium oleh kelompok 1. Spesiesnya apa tadi? Tanaman suklir. Tanaman suklir itu adalah istilah dalam sehari-hari ya, tetapi spesies secara ilmiahnya adalah Adiantum sp. Ya, betul ya? Coba dibacakan klasifikasinya. Jadi ada kingdom. Jadi klasifikasi tanaman suklir sendiri ada kingdom yaitu planten, ada subkingdom Tracheobionta, ada divisi Pteridophyta, ada kelas Helicopsida, subkelas Polypodiaceae, kemudian ordo Polypodiales, famili Pterides, kemudian ada genus Adiantum, dan spesies yang kami buat adalah Adiantum sp. Oke, lokasi pengambilan sampel boleh dibacakan di mana, diambilnya kapan, kemudian dikeringkannya itu selama berapa? Untuk lokasi sendiri, kelompok kami mengambilnya di Jalan Supratman pada tanggal 2 Januari 2023 pada hari Senin sore jam 4 waktu Indonesia Tengah. Oke. Kemudian apalagi manfaat tanaman suklir. Oke. Manfaat tanaman suklir sendiri ada yang untuk membuat suasana menjadi asri, sejuk, di mana ini bagus untuk relaksasi dan kesehatan. Kemudian membantu penyerapan glukosa dalam tubuh dan mencegah terjadinya gangguan ginjal. Wow, hebat sekali ya. Mungkin anak-anakku sekalian selama ini biasanya lewat di jalanan atau ada dilihat di pinggiran got ya, karena biasanya banyak tumbuhan paku yang sudah tumbuh. Mungkin selama ini disepelekan ya. Kan nggak tahu, belum dicari apa sih manfaatnya. Nah, ternyata dari spesies suklir atau Adiantum sp itu ada banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Selain dari menjadi tanaman hias, bisa sebagai obat apa tadi? Untuk ginjal ya, ya. Dan juga boleh relaksasi, menenangkan, memberi ketenangan. Oke, itu dari presentasi kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang ingin ditambahkan atau memberikan sanggahan? Bagaimana? Bagaimana karyanya? Bagus ya? Ya, oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada sanggahan? Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil dari kerja LKPD dan pembuatan karya herbarium. Silakan. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, Oke, jadi dari kelompok 2 dipersilakan. pertama struktur tubuh tumbuhan paku. Daun berfungsi untuk membantu menyerap air yang disalurkan melalui stomata sehingga akan terbentuk sebuah proses fotosintesis yang sempurna. Dan yang kedua, daun muda menggulung berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Dan yang ketiga, sporanium
berfungsi untuk membentuk dan menyimpan spora. Dan yang keempat, batang. Sebagai tempat tumbuhnya akar dan munculnya tangkai daun, batang ini juga dapat berfungsi sebagai organ untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, akar. Berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Berdasarkan gambar di samping, jadi daun dan tumbuhan paku terbagi atas dua, yaitu daun tropofil yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan tidak mengandung spora, dan yang kedua sporofil berfungsi untuk menghasilkan spora. Oke, jadi ada dua jenis daunnya ya. Ada daun sporofil dan tropofil. Oke, silahkan dilanjutkan. Peranan tumbuhan paku bagi kehidupan manusia selain sebagai tanaman hias ialah bisa untuk pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan Anabaena axola, sebagai bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium clavatum dan Aspidium felixmes. Dan ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Manfaat tanaman paku di luar dari tanaman. Selanjutnya masuk ke Karya proyek. Ya, herbarium. apa yang dimaksud dengan herbarium? Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan melalui metode tertentu. Bisa juga berarti tempat di mana material tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan. Herbarium terbagi menjadi dua, yaitu herbarium kering dan herbarium basah. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat herbarium kering. Yang pertama, pisau, tanaman yang akan diawetkan, kertas karton, lem dan stopler, koran, plastik pembungkus, alkohol 70%, gunting, dan isolasi. Selanjutnya Langkah-langkah kerja dalam pembuatan herbarium. Yang pertama, pengambilan sampel, kemudian cuci sampel yang telah diambil, kemudian dikeringkan dan ditambahkan alkohol 70%, tempel di koran dan simpan di bawah kasur selama 5 hari. Kemudian dipindahkan sampel tumbuhan yang sudah dikeringkan ke dalam karton dan diberi keterangan, dan yang terakhir dibungkus. Oke, ini mana karyanya? Ini adalah salah satu hasil dari herbarium kelompok 2, juga termasuk ke dalam tumbuhan paku dengan spesies yang berbeda, ya. Jadi tolong diperlihatkan ke teman-temannya. Iya, seperti ini. Jadi ini sama, ini juga termasuk ke dalam tumbuhan paku meskipun spesiesnya berbeda ya. Kalau kelompok 1 tadi adalah spesiesnya itu adalah tanaman suplir atau Adiantum sp. Mari kita dengarkan penjelasan tentang herbarium yang dibuat oleh kelompok 2. Oke, silakan. Bisa kan kasih menghadap ke sana? Mana tulisannya ya? Nah, oke. Jadi silakan mulai dari taksonominya, klasifikasinya, kemudian manfaat dari sampel tersebut, kemudian waktu pengambilan ya. Waktunya kapan, lokasinya di mana, dan nama kolektornya boleh. Oke, silakan dimulai. Taksonomi. Yang pertama, kingdom, yaitu Plantae. Subkingdom, yaitu Brachybionta. Yang ketiga, divisi, yaitu Pteridophyta. Ya. Dan kemudian superdivisi Pteridophyta. Kemudian Lagi mana? Bisanya nggak bisa baca ordo.
Ordo family, subkelas, kelas. Nah, kelasnya apa? Ipa. Ya, kelasnya apa? Termasuk kelas apa? Pteridopsida. Sida. Oke, subkelasnya apa bacanya itu? Bantu temannya, siapa yang menulis? Apa bacanya? Siapa yang menulis? Oke, dibantu temannya. Mana? Polyopteridae. Diase, toh? Diase tulisannya ya? Yang nulis juga bingung, gimana yang nggak nulis? Ya, makanya kalau kita menulis taksonomi, perhatikan betul ejaan, perhatikan bagaimana penulisannya sehingga tidak kebingungan ketika dibaca. Oke, lanjut, apa lagi di situ? Ordonya apa? Oke, familinya? Kemudian genusnya apa? Necrolepis, spesiesnya? Conchidioidea. Susah ya? Iya. Jadi nama ilmiah sebagai anak biologi ya tentu saja harus terbiasa mempelajari nama-nama spesies ilmiah karena memang ada tingkat kesulitan tersendiri baik dari ejaannya kemudian penulisannya. Jadi nama spesiesnya adalah apa? Neorelepis cordovililia. Oke, jadi dia juga termasuk ke dalam spesies tumbuhan paku. Nah, kira-kira sampelnya ini kelompok 2 diambil pada tanggal berapa, jam berapa, dan lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jamnya? Jumat 7 Januari 2023 pada pukul 16.30. 16.30 waktu Indonesia. Nah, oke, manfaat dari spesies Norvegia. Manfaatnya yang pertama sebagai tanaman hias dan menjaga kelembapan di sekitar tanaman kelapa sawit. Oke, jadi spesiesnya ini di mana ditemukan di pinggir got ataukah di dalam hutan-hutan atau di pinggir jalan? Di mana? Di pinggir jalan. Oke, jadi memang tumbuhan paku itu sebenarnya banyak ditemukan spesiesnya. Dia juga bisa hidup di daerah yang sering basah atau lembab, tetapi dia juga banyak ditemukan di pinggir jalan, pinggir got, atau bahkan di tengah hutan belantara. Ini semuanya ada untuk spesies tumbuhan paku. Jadi, bagaimana kelompok 1 dari hasil presentasi? Ada yang ingin ditanggapi atau ingin menambahkan dari kelompok 2 tentang spesies? Berarti sudah bertambah ya. Yang tadi kita mempelajari tentang suplir, alhamdulillah karena mendapatkan 2 spesies yang berbeda. Jadi secara otomatis kita sama-sama mempelajari 2 spesies dari 12.000 tumbuhan paku yang ada di Indonesia. Yang ada di dunia. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan. Dari hasil saya kelompok 2, karyanya semua sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Ibu sangat mengapresiasi usaha kalian. Mungkin dalam saya lupa menanyakan evaluasi belajarnya ya. Ya, mungkin ada kendala ketika mengambil sampel dan mengambil lokasinya. Mungkin karena ada di daerah perkebunan yang diambil, ada yang di pinggir jalan, entah hampir ketabrak atau tidak. Ya, jadi ibu tadi lupa menanyakan. Tentunya pasti ada kendala atau hal-hal pengalaman baru ya, yang anak-anakku sekalian dapatkan dari selama perjalanan pembuatan proyek ini. Oke. Karena sudah melakukan presentasi dan ibu sangat mengapresiasi hasilnya, evaluasi belajarnya nanti disampaikan pada saat kesimpulan ya. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk kesimpulan. Kita akan
Bagaimana? Oke, kita persilakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, kita dapat mengetahui dari struktur dan jenis-jenis dari tanaman paku, di mana tanaman paku sendiri dia telah membentuk akar, batang, atau daun sejati. Dia berbeda dengan tumbuhan lumut sebelumnya, di mana daunnya di mana dia memiliki daun muda membulung, sporangium, batang, dan akar. Dan untuk spesiesnya sendiri, seperti kita ketahui dari video sebelumnya, bahwa dia terbagi menjadi 2000 spesies. Dan untuk tanaman paku sendiri, pada jenis daunnya dia terbagi menjadi 2, ada daun tropofil dan daun sporofil. Di mana tropofil berfungsi sebagai untuk melakukan proses fotosintesis dan tidak mengandung spora. Kemudian daun sporofil dia berfungsi untuk menghasilkan spora. Kemudian fungsi-fungsi lain dari tanaman paku selain berfungsi sebagai tanaman hias, dia juga berfungsi sebagai bahan pangan, sumber energi fosil, dan dapat dijadikan sebagai obat herbal. Kemudian dari pembelajaran ini juga kita dapat melakukan sebuah karya herbarium yang dimana kita melakukan jenis herbarium pada herbarium kering. Nah, kira-kira sampaikan bagaimana pengalaman ketika perjalanannya membuat proyek. Singkat saja, karena kita keterbatasan waktu. Oke, boleh diwakili sama temannya. Ya, proses pengalaman apa saja yang didapatkan, kendala-kendala apa yang didapatkan ketika mengambil sampel misalnya. Oke, gimana? Untuk pengambilan sampel kami mengambilnya di dekat hutan, namun tidak terlalu jauh dalam hutan. Dan kendalanya tempat pengambilannya bisa cukup terjal. Cukup terjaya, tapi tidak sampai jatuh ya. Iya, Bu. Tidak ada uang. Tidak ada, alhamdulillah masih selamat. Karena mungkin dia tadi mengambilnya di hutan, tapi hutannya juga tidak jauh. Tapi ada beberapa area mungkin yang ekstrim, ya, entah mungkin ada kesulitan pengambilannya, entah banyak nyamuk karena minumnya di hutan. Jadi itu pengalaman yang sudah di share oleh kelompok 1, ya. Tidak ada lagi? Ya, oke, terima kasih. Kita upload dulu ke kelompok 1 kesimpulannya. Kemudian kita lanjut di kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kesimpulan dari kelompok 2? Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke. Kesimpulan kami pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui struktur tumbuhan paku, yaitu terbagi atas daun, batang, dan akar. Dan kita juga dapat mengetahui jenis daun tropofil dan daun sporofil. Oke, terbagi 2 ya jenisnya. Kemudian apa lagi? Dan apa lagi yang kita pelajari hari ini? Dan kita dapat mengetahui spesies terdiri atas 12.000 spesies. Kemudian belajar apa lagi? Tumbuhan apa itu karyanya? Oke. Nah, jadi yang tadinya belum tahu bahwa ada namanya herbarium, ternyata herbarium itu begini cara membuatnya. Nah, melalui kegiatan kita hari ini akhirnya jadi tahu. Ya. Terus apa lagi? Bagaimana evaluasi belajarnya? Apa tantangan yang dihadapi ketika mengambil sampel? Oke, bagaimana? Pengambilan sampel? Kami cinta, ayo cepat. Karena hujannya terus-menerus sehingga membuat pengambilan sampel sedikit terkendala, sehingga pengiriman herbarium hanya 5 hari saja.
Oh ya, berarti tadi ini hanya pengalihannya 5 hari. Oke, itu saja ya. Karena memang cuaca yang tidak bisa diprediksi, kemudian hujan yang terus menerus, akhirnya pengambilan sampel menjadi terkendala. Akhirnya tadi itu sampai hari ini pengalihannya cuma selama 5 hari. Itu saja. Oke, ambilnya lagi di mana? Di pinggir jalan. Tidak ada kendaraan lalu lalang, tidak sempat keserempet, tidak ada. Ya. Oke, sudah ya, ya. Sudah ya. Ya, terima kasih dari kelompok 1 kita kelompok 2 kita baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kalian sudah sangat luar biasa, sudah berjuang. Akhirnya banyak ilmu baru yang kalian dapatkan hari ini dan kita pelajari sehubungan dengan tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku adalah tumbuhan berkormus. Artinya, jadi kita sama-sama menyimpulkan, Ibu membantu meluruskan informasi yang ada sempat kekeliruan. Jadi tumbuhan paku itu berbeda dari tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut dia masih tergantung dari tumbuhan talus atau peralihan yang belum tentu yang belum bisa dibedakan antara akar, batang dan daunnya. Tetapi kalau untuk tumbuhan paku yang kita pelajari hari ini adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang
aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan